Salve, salam, assalamualaikum, om swastiastu. Salam kebajikan, namo buddhaya. Perkenalkan, nama lengkap saya Diana Angelica Natalia Obe. NIM 20030 20085. Kelas C, semester 1, jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana, 2020-2021. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pengantar sosiologi yang diasuh oleh Bapak Lazarus Jahamad. Pengantar Sosiologi oleh Lazarus Jahamad. Definisi sosiologi menurut beberapa para ahli yaitu 1. Pitirim Sorokin. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antar gejala sosial dan antar gejala sosial dengan gejala non-sosial. Yang kedua, W.F. Ochbornum dan M.F. Nimkov. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi sosial dan hasilnya, yaitu organisasi sosial. Yang ketiga, Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur dan proses sosial, terutama perubahan sosial. Alasan munculnya sosiologi. Menurut Berger, pemikiran sosiologis berkembang manakala masyarakat menghadapi ancaman terhadap hal-hal yang dianggap sudah seharusnya, threats to the taken for granted world. Contohnya, yang pertama, disintegrasi reformasi Martin Luther. Yang kedua, munculnya kapitalisme akhir abad ke-15. Yang ketiga, revolusi industri abad ke-18. Dan yang keempat, revolusi Prancis. Kebudayaan. A. Definisi kebudayaan oleh para ahli. Yang pertama, A.B. Taylor. Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, serta kemampuan dan kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi mendefinisikan kebudayaan sebagai hasil cipta, rasa, dan karsa manusia. B. Unsur-unsur kebudayaan. Unsur kebudayaan menurut Kluckhohn dalam Universal Categories of Culture meliputi 1. Peralatan dan perlengkapan hidup manusia, pakaian, perumahan, peralatan rumah tangga, senjata, alat produksi, dan alat transportasi. Yang kedua, mata pencarian hidup dan sistem ekonomi, meliputi pertanian, peternakan, sistem produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang ketiga, sistem kemasyarakatan, meliputi sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, dan sistem perkawinan. Yang keempat, bahasa, meliputi lisan maupun tertulis. Yang kelima, kesenian, meliputi seni rupa, seni tari, seni suara, dan seni gerak. Yang keenam, sistem pengetahuan religi, meliputi sistem kepercayaan dan agama. C. Unsur normatif. Unsur normatif kebudayaan. Yang pertama, unsur penilaian, volitional elements, meliputi baik buruk, benar salah, menyenangkan tidak menyenangkan. Yang kedua, unsur perintah, prescriptive elements, boleh tidak boleh, perintah larangan. Yang ketiga, unsur kepercayaan, cognitive elements, selamat, upacara, ritual. D. Klasifikasi kebudayaan. Yang pertama, norma kebudayaan menyangkut aturan yang harus diikuti sesuatu bersifat normatif. Yang kedua, William Graham Sumner dalam bukunya Folkways mengklasifikasikan norma-norma masyarakat berdasarkan daya paksanya terhadap para anggota masyarakat sebagai berikut. Yang pertama, kebiasaan Folkways, cara yang lazim dan wajar serta dilakukan berulang-ulang dalam melakukan sesuatu atau sekelompok orang. Contoh, berjabat tangan dan cara makan. 2. Tata kelakuan atau mores,
Kegasan yang kuat tentang salah dan benar yang menuntut tindakan tertentu dan melarang yang lain. Contoh tabu, orang Banyumas tidak boleh berpergian pada hari Sabtu Piang. Yang ketiga, fungsi dan arti suatu unsur adalah kebudayaannya dengan lingkungan atau keadaan kebudayaannya. Relativisme kebudayaan. Contoh, bagaimana masyarakat Indonesia hamil sebelum menikah adalah buruk, sementara bagi masyarakat suku Bontok di Filipina adalah baik sebagai bukti bahwa wanita tersebut subur. Bagi orang Madura, melakukan pembunuhan dalam carok adalah mulia karena membela harga diri dan kehormatan. Namun, menurut KUHP adalah kriminal. Etnosentrisme dan xenosentrisme. Yang pertama, etnosentrisme adalah kecenderungan setiap kelompok untuk menekankan keunggulan kebudayaannya. Kebudayaan sendiri menjadi patokan baik buruk, benar salah, tinggi rendah, dan berharga tidak berharga. Contoh, menyebut diri sebagai orang terpilih, Yahudi, ras unggul, negara Jerman, sementara yang lain dianggap kafir, barbar, dan tidak beradab, dan terbelakang. Yang kedua, xenosentrisme adalah pandangan yang lebih menyukai hal-hal yang berbau asing, sebuah gagasan, produk, gaya sendiri, Diang Gaiferor. Contoh, MC Donald lebih prestisius dibanding Mbok Mberek. Sosialisasi. A. Definisi sosialisasi menurut Peter L. Berger. Sosialisasi adalah proses yang dipelajari seorang anak untuk menjadi anggota masyarakat yang berpartisipasi. Yang dipelajari melalui sosialisasi adalah peranan-peranan roles. Peranan adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status tertentu. Status adalah posisi seseorang dalam suatu kelompok dalam hubungannya dengan kelompok yang lain. B. Teori sosialisasi 1. George Herbert Mead. Menurut Mead, setiap anggota baru masyarakat harus mempelajari peranan-peranan yang ada dalam masyarakat atau pengambilan peran, role taking. Dalam proses ini, orang belajar mengetahui peran yang harus dijalankannya dan yang harus dijalankan orang lain. Tahap-tahapannya. 1. Tahapannya tahap bermain, play stage. Pada tahap ini, seorang anak meniru berbagai peran, ayah, ibu, dan guru. 2. Tahap permainan, game stage. Pada tahap ini, anak sudah tahu peran yang harus dijalankannya dan peran orang lain. 3. Tahap pengambilan peran atau role taking. Pada tahap ini, anak sudah dapat mengambil peran orang lain atau generation order. C. Teori sosialisasi 2. Charles Horton Collie. Menurut Collie, konsep diri self-concept seseorang berkembang melalui interaksinya dengan orang lain. Looking glass self. Diri seseorang memantulkan apa yang dirasakannya sebagai tanggapan masyarakat terhadapnya. Tahap-tahapannya, persepsi kita tentang bagaimana kita dipandang orang lain, persepsi kita tentang penilaian mereka mengenai bagaimana kita. D. Agen-agen sosialisasi. Fuller dan Jacobs mengidentifikasi agen-agen sosialisasi utama yakni 1. Keluarga, nuklear maupun extended family, merupakan agen sosialisasi pertama dan utama. Tahap bermain. 2. Teman bermain, peer group, agen sosialisasi pada tahap permainan sekolah. 3. Media massa, saat ini terutama televisi sebagai the first god. Macam-macam sosialisasi. Berger dan Luckman memilah menjadi 1. Sosialisasi primer, primary socialization. Sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil melalui mana dia menjadi anggota masyarakat. 2. Sosialisasi sekunder, secondary socialization.
Proses berikutnya yang memperkenalkan individu yang telah disosialisasi ke dalam sektor baru dari dunia objektif masyarakatnya. Interaksi sosial. Pertama, interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis menyangkut hubungan antar individu, antar kelompok, atau antar individu dengan kelompok. Yang kedua, interaksi sosial didasari oleh berbagai faktor meliputi 1. Imitasi atau peniruan. 2. Sugesti, pandangan individu yang diterima orang lain. 3. Identifikasi, kecenderungan dan keinginan seseorang untuk seperti orang lain. 4. Simpati, ketertarikan seseorang pada pihak yang lain. Bentuk interaksi sosial. Yang pertama, Gilin. Gilin memilahnya menjadi 1. Proses asosiatif yang terbagi menjadi akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. 2. Proses disosiatif meliputi persaingan dan pertikaian atau konflik. Yang kedua, Kimball Young membedakannya menjadi oposisi yang mencakup persaingan atau competition dan pertikaian atau konflik. Kerjasama atau cooperation yang menghasilkan akomodasi, diferensiasi yang menghasilkan sistem pelapisan sosial. Proses asosiatif. Yang pertama, akomodasi. Akomodasi merupakan suatu proses di mana orang perorangan atau kelompok manusia yang mula-mula saling bertentangan, kemudian saling menyesuaikan diri untuk saling mengatasi kekurangan. Yang kedua, asimilasi. Asimilasi adalah pembauran dua kebudayaan yang disertai hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Yang ketiga, akulturasi. Akulturasi merupakan suatu proses sosial yang timbul manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur suatu kebudayaan asing. Status dan peranan. Status adalah posisi seseorang dalam suatu kelompok atau posisi suatu kelompok dalam hubungannya dengan kelompok lain. Menurut Raplington, status is a collection of rights and duties. 2. Peranan adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status tertentu. A dynamic aspect of status. Macam-macam status. Yang pertama, status yang diberikan. Status yang diberikan masyarakat kepada individu terlepas dari kualitas dan usaha individu. Dibawa sejak lahir. Contoh, gelar kebangsawanan, ras, etnis, gender, kebangsaan, agama, dan usia. Yang kedua, status yang diperjuangkan. Status yang menuntut kualitas tertentu yang harus diraih melalui persaingan dan usaha pribadi. Perlu diperjuangkan, contoh, tingkat pendidikan, kekayaan, dan kekuasaan. Stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah pembedaan anggota masyarakat berdasarkan status yang dimilikinya, sebuah kelas sosial. Kelas sosial merupakan subkultur yang memiliki sikap, kepercayaan, nilai, dan norma perilaku yang berbeda dibanding kelas sosial lainnya. Sebuah ditentukan oleh kedudukan sosial ekonominya dalam masyarakat yang meliputi kekayaan, penghasilan, pekerjaan, pendidikan, identifikasi diri, keturunan, partisipasi kelompok, dan pengakuan orang lain. Macam-macam stratifikasi. Yang pertama, berdasarkan cara memperoleh status yang diperoleh, usia, sistem senioritas dalam pekerjaan, dan jenis kelamin. Yang kedua, berdasarkan keterbukaan sistem stratifikasi. Pertama, status tertutup. Apabila setiap anggota masyarakat tetap berada pada status yang sama dengan orang tuanya. Institusi sosial. Poin yang pertama, menurut Surjono Sukanto, institusi sosial merupakan himpunan norma-norma dari berbagai tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat, lembaga kemasyarakatan. Poin yang kedua, bentuk institusi sosial menurut Surjono Sukanto. Bentuk institusi sosial meliputi 1. Bentuk konkret, yaitu asosiasi.
2. Bentuk abstrak, yaitu institusi. Poin yang ketiga, Kunajadiningrat menerjemahkan social institution sebagai pranata sosial, yakni sistem tata kelakuan. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Di dalamnya terdapat 4 komponen. Pertama, sistem norma, kelakuan berpola, personal pendukung pranata, dan peralatan yang digunakan. Fungsi institusi sosial meliputi 1. Memberi pedoman bertingkah laku, 2. Menjaga keutuhan masyarakat, 3. Memberi pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem kontrol sosial. Institusi utama. Ada 5 institusi utama dalam masyarakat. 1. Keluarga, 2. Pendidikan, 3. Agama, 4. Ekonomi, 5. Politik. Kelompok-kelompok sosial. Latar belakang pertama, manusia adalah makhluk sosial. Yang kedua, ingin berkumpul antara satu dengan yang lain, contoh Adam dan Hawa. Ketiga, tanpa kawan atau teman, hidup menjadi hampa dan bahkan terjadi distabilitas sosial atau stres. Yang berikutnya, oleh karena itu tercipta kelompok sosial. Kelima, kelompok sosial diantaranya keluarga, masyarakat, kumpulan, organisasi, dan lain-lain. Keenam, hubungan manusia dalam kelompok sosial adalah untuk saling tolong-menolong. Syarat-syarat kelompok sosial. 1. Anggota kelompok harus sadar bahwa dia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan. 2. Dalam kelompok ada hubungan timbal balik antar anggota. 3. Ada kepentingan yang sama, tujuan yang sama, ideologi yang sama, dan lain-lain. Kelompok-kelompok sosial yang tidak teratur. Menurut Surjono Sukanto, kerumunan atau court yang pertama bersifat sementara atau kumpulan orang-orang di stasiun kereta api. Kedua, tidak terorganisir atau orang-orang di stasiun berkumpul tanpa koordinasi sebelumnya. Ketiga, memiliki tujuan yang sama, yaitu membeli karcis. Yang keempat, kesamaan identitas antar individu. Di stasiun tidak ada mahasiswa, guru, profesional, dan yang lain, dan yang ada pembeli karcis. Kelima, memiliki pimpinan namun tak mempunyai sistem atau direktur PT KA, tidak memiliki hubungan yang terikat dengan pembeli karcis. Publik merupakan kumpulan manusia yang jumlahnya tidak bisa diukur. Yang pertama, interaksi mereka terjadi secara tidak langsung melalui alat-alat komunikasi seperti surat kabar, radio, TV, film, internet, email, FB, blog, website, dan lain-lain. Yang kedua, alat komunikasi tersebut adalah ruang publik bagi publik.